Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Petani 99. Kali ini calon petani sedang di lahan tanaman bawang merah calon bibit lahan D varietas Tajuk SW ya teman-teman. Di sini tanaman sudah berusia 12 HST. Penampakannya kurang lebih ya seperti ini. Apakah sudah biar Om? Alhamdulillah sudah teman-teman. Nah, di sini calon petani ingin menyepil nutrisi atau penyepraian yang pertama pada tanaman bawang merah menggunakan apa saja, dan di sini apakah sudah ada kendala atau belum? Nanti calon petani bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, di sini untuk tanamannya masih terpantau aman dan terkendali, belum ada kendala. Dan bisa dilihat tanaman juga masih mupus godong gedang ya teman-teman, masih segar-segar. Di sini sehabis diguyur hujan terus-menerus 2 malam ini terang bolo. Nah, apakah ada penampakan telur kaper? Ada bolo, hanya terangan 2 hari terdapat telur kaper yang menempel pada daun bawang merah. Nah, di sini calon petani baru saja melakukan penyiraman karena mau dilakukan penyepraian ya teman-teman. Nah, calon petani ingin menyepilkan contoh dari telur kapernya. Di sini bisa dilihat ya teman-teman. Carikan dulu, tadi ada penampakannya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah contoh dari telur kaper yang menempel pada tanaman bawang merah. Bisa dilihat, ini di zoom dari dekat. Ini terangan 2 hari sudah mulai bertelur telur kapernya teman-teman. Sangat meresahkan ya kalau nanti tidak segera kunjung hujan lagi, bisa bahaya karena akan segera menetas ini kalau cuacanya ungkep seperti ini. Nah, untuk penyepraian yang pertama calon petani tidak berani untuk langsung menangani telur kaper ini, karena penyepraian pertama untuk masa penyesuaian tanaman terlebih dahulu. Yang digunakan obatnya atau nutrisinya cukup magnesium sulfat. Ini harganya 11.000, sangat murah, terjangkau, dan dikombinasikan dengan Ultradap. Ini saya kasih adah cepuan, sebenarnya adanya seperti ini teman-teman. Kenapa belum berani menggunakan insektisida? Ya karena masih usia dini, terlalu dini jika untuk melakukan penyepraian menggunakan insektisida dan lain-lain. Kita penyesuaian dulu menggunakan nutrisi ini untuk daun dan ini untuk penguatnya atau magnesiumnya ya teman-teman. Nah, biasanya penyepraian usia berapa Mas? Tergantung dari bibit Anda ya teman-teman. Kalau bibit Anda biornya 7 hari ya usia 10 HST, 11 HST sudah dilakukan penyepraian berani. Nah, karena milik calon petani 99 yang untuk bibit ini biornya di usia 10 HST dan sekarang di usia 12 HST, penyesuaian pertama yaitu menggunakan obat ini bolo. Tidak langsung dihantam pungi, insektisida dan lain-lain, hanya cukup menggunakan magnesium dan Ultradap di usia 12 HST. Nah, kalau sudah dilakukan penyepraian, pasti sehabis itu akan dilakukan pemupukan atau pemupukan susulan pertama nanti di usia 15 HST atau 14 HST ya teman-teman. Ini calon petani juga sudah dilakukan penyosrokan, sosroknya belum hilang juga. Jangan dilakukan pembuatan dek jika cuaca hujannya terus-menerus. Itu akan memengaruhi pH tanah bolo, karena airnya akan menggenang, akan ngembeng, otomatis akan bacek, tanaman akan ames-amesan atau perkembangannya kurang maksimal.
Jika curah hujan terlalu tinggi ya biarkan saja, gak usah didek, kita pupuk, siram gitu saja teman-teman. Itu akan lebih efektif dibandingkan dilakukan pembuatan dek. Itu adalah salah satu ilmu yang diberikan oleh subscriber Om. Jika cuacanya hujannya terlalu deras, jangan dilakukan pembuatan dek. Kalau saya pikir-pikir ada benarnya juga. Kalau ngembeng otomatis kan bacek, tanaman akan tidak normal atau mendek, itu sudah pasti. Bisa dilihat di kontennya petani Healthy Ngawi tanaman bawang merah yang kebanjiran itu, ya itulah salah satu faktor dari bacek dan tanaman akan ames-amesan bolo. Perkembangannya akan kurang maksimal, pucuk kuning akan terjadi karena pH tanah yang drop. Itu antisipasinya ya pasti akan dikasih kapur dolomit dan dispray menggunakan CNG atau kalsium lainnya ya teman-teman. Oke, bisa dilihat tanamannya ya seperti ini, masih terpantau aman dan terkendali. Untuk kendalanya belum ada, hanya ada sosok dari telur kapernya itu sendiri. Nanti penyepraian kedua baru kita antisipasi menggunakan dangke dan basel. Nanti calon petani akan sepilkan untuk pengopioran telur kaper dan penanganan serangan ulat gerayak yang pertama bolo. Dari dosis terkecil lalu naik ke dosis yang paling tinggi, menyesuaikan kebutuhan tanamannya dan menyesuaikan umur pada tanaman bawang merah itu sendiri. Oke, ini seperti ini penampakannya. Masih banyak yang bertanya jejer wayangnya berapa. Jejer wayang menyesuaikan selera Anda teman-teman. Bibit besar kecilnya, lebar bedengannya. Jika milik calon petani lebar bedengannya bekas tanaman CMB itu 110, saya kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang 7 dan ada juga yang 8 bolo. Nah, untuk jarak tanamnya itu 18 cm. Ini kalau di daerah saya ya tidak terlalu arang, tidak terlalu kerap. Ada juga yang 20 cm, ada yang 15, kan semua tergantung selera dan menyesuaikan bibit yang Anda punya.